Jadi aku mau cerita di tengah-tengah kebun teh ini. Kenapa aku membuat YouTube channel? Sebetulnya maksud pertamanya adalah untuk menyimpan memori saja kepada anak cucu nanti dengan usiaku yang sudah senja seperti ini. Aku merasa bahwasanya aku harus menyimpan memori untuk mereka, karena ini kan digital ya. Jadi mereka bisa tahu nanti apa sih yang dilakukan oleh neneknya gitu. Ketika nenekku masih hidup gitu. Jadi aku mulailah membuat YouTube tanpa berpikir bahwasannya ini akan menjadi sesuatu yang menghasilkan atau apapun itu. Aku tidak peduli. Karena yang penting anak cucuku, anakku 4, mantuku 4, cucuku ada 5. Jadi aku ingin menyimpan memori untuk mereka, anak-anak daripada cucuku. Mereka nanti akan tahu seperti apa yang dilakukan oleh neneknya ketika masih hidup atau buyutnya ketika masih hidup. Jadi aku bikin saja, kebetulan anak-anakku suka mengajak aku pergi ke kanan dan ke kiri, sehingga aku merasa sayang kalau nggak aku videokan. Jadi aku videokan, aku simpan dalam video yang nanti one day akan terlihat oleh keturunanku. Aku nggak peduli berapa yang nonton, berapa subscriberku, sama sekali aku tidak mengerti mengenai hal itu. Tetapi dengan berjalannya waktu kok aku coba dengan memasak, aku mencoba dengan apa yang aku lakukan saja setiap hari. Ternyata makin lama aku makin senang membuat video yang sebetulnya aku nggak bisa bikin video. Aku itu ahlinya sebetulnya memotret dengan smartphone. Makanya kalau melihat di di dalam profile aku smartphone grapher, karena memang aku kurang lebih 2 tahunan lah mengikuti satu aplikasi yang menggunakan handphone untuk membuat foto-foto yang bisa dijual atau yang bisa dipertandingkan gitu kan. Di situ aku mendapat banyak masukan-masukan untuk bagaimana cara menggunakan handphone yang baik untuk mengambil satu gambar dan lain sebagainya. Maka aku ketika aplikasi itu tutup, maka aku seperti biasa seorang art atau seorang artis, apakah itu artis penyanyi, apakah itu artis pelukis atau apapun, kan butuh panggung untuk memperlihatkan karya-karyanya. Aku tetap gatal untuk membuat satu karya, tapi aku nggak tahu wadahnya karena aplikasi yang aku ikutin sudah tutup. Maka aku mulai menjual foto-foto di aplikasi lain. Begitu. Tetapi itu apresiasinya menjadi lain karena dihargai oleh uang, dan aku juga tidak suka. Maka satu-satunya tempat di mana aku bisa mengapresiasi itu adalah Instagram. Seperti itu. Aku sendiri sebetulnya sudah membuka channel YouTube dari tahun 2011, tetapi aku nggak pernah pakai. Aku membuka channel itu untuk menonton video-video yang bagus gitu kan, aku tonton. Jadi dari tahun itu aku sudah mulai menonton. Akhirnya aku coba satu persatu videoku dan mendapat tanggapan yang sangat baik dari teman-teman. Thank you teman-teman yang sudah subscribe dan sudah melihat karya-karyaku. Tetapi kalau ditanyakan siapa sih orang yang pertama subscriber kamu 10 pertama atau 20 pertama atau 30 pertama,
maka aku akan menjawab anak-anakku tentunya, cucu-cucuku tentunya. Tetapi my siblings, karena kami 11 bersaudara, itu mereka semua menjadi subscriberku pertama di YouTube ini. Lalu berikutnya dari 10 bersaudara itu, aku kan tentu saja mempunyai cucu dari adik-adikku, cucu dari kakak-kakakku. Maka kita sebetulnya a big family. It's around 60 sampai 70 orang around there, dan mereka juga subscribe karena melihat channel aku. Lalu di pihak lain, adik-adik suamiku. Kenapa adik-adik ya? Karena mereka cuma 2 orang, dan mereka sangat full support, sangat mendukung dengan apa yang aku lakukan, dan mereka mulai untuk membantu aku dengan cara mereka masing-masing seperti itu, dan full support dari mereka. Dan dari keponakan-keponakanku juga dari pihak suami juga sangat mendukung. Jadi we are a big family. So my subscribers itu sebetulnya mostly dari my own family, dan we are really a big family as I told you. Dan mereka millennials, and mereka respect dengan apa yang aku lakukan di umurku yang sudah mendekati senja. Bukan mendekati, sudah senja seperti ini. Mereka support, apalagi mereka tahu bahwasanya aku memang membuat ini semua untuk membuat satu jejak digital. Jadi mereka sangat support. Thank you for all of you, to all my siblings, terus keponakan-keponakanku, tuh adik iparku yang cuma 2 ya, tapi supportnya bukan main deh, sangat support. Dan para keponakan dari suamiku juga, semuanya thank you semua. Terutama sih, paling terutama itu from my husband ya. Dia sendiri dalam kondisi yang tidak baik, tetapi dia selalu support, selalu senang untuk aku melakukan ini. Bahkan dia bisa berulang-ulang untuk melihat video YouTubeku. Dia lihat berulang. Jadi semuanya suka dengan apa yang aku buat kali ini. Dan thank you all to my 1000 subscribers ya. Semuanya terima kasih ya, sudah mendukung aku semuanya sampai aku seperti ini. Sebetulnya yang aku cari sih hanya pengakuan saja dari pihak YouTube juga sih ya, bahwasanya orang tua itu masih bisa berbuat sesuatu, tidak cuman didiamin aja sehingga kita mati kesepian ya. Itu sebetulnya yang paling kita takutin kan, sebetulnya itu sebagai orang tua kita khawatir bahwasanya kita akan dibiarkan sepi dan ditinggalkan oleh anak-anak dan cucu kita. Tapi dengan aku mempunyai kegiatan seperti ini, apalagi akhirnya YouTube mengakui juga bahwasanya umur bukan menjadi masalah untuk YouTube, yang penting karya-karyanya. Jadi aku thanks also to YouTube bisa apresiasi karya-karya aku. Dan untuk pendapatan, apakah itu 100 rupiah, apakah itu 200 rupiah, aku tidak begitu memikirkan, karena memang yang aku kejar sebetulnya hanya pengakuan aja. Apakah YouTube bisa menerima aku sebagai partnernya. Dan thanks, ternyata YouTube menerima aku sebagai partnernya dengan 1001 macam kekuranganku. Aku tidak punya satu kelebihan sih. Kalau kelebihan cuma umur doang kelebihannya. Jadi ini sekedar testimoni aja bahwasanya YouTube sangat oke. Thank you all to all my subscribers. Thanks for watching and see you again. Terima kasih untuk dukungan Anda semuanya. So we'll see you again in my next episode. Dan jangan berhenti mendukung aku ya. Terima kasih.
Aku terusin ya cerita soal kenapa aku ada di YouTube. Ini di beberapa hari kemudian, itu video yang aku buat di tanggal 14 September, karena di pagi hari di tanggal 14 September ya, atau 18 September gitulah ya, di pagi hari aku mendapat email dari YouTube bahwasanya aku diterima menjadi partner YouTube, alias sudah monetize gitu ya. Tapi aku terima kasih, teman aku tidak hirau. 1001 macam kesulitan sih ya ketika aku membuat channel ini, karena banyak kesulitan. Dari mulai aku belajar ngedit, belajar syuting video sendiri, ngedit juga sendiri ya, dengan usia aku seperti ini aku ngedit sendiri, lalu syuting sendiri, dengan belajar, banyak support juga dari anak-anakku yang memberitahu cara-caranya. Akhirnya aku bisa juga membuat channel aku menjadi monetize. Dan terima kasih semuanya subscriber aku. Aduh, luar biasa ya, yang namanya nonton itu tidak pakai hitungan ya, jadi mereka nonton aja gitu ya. Karena memang aku sudah mulai menetapkan isi daripada YouTubeku ini adalah hanya spot-spot yang baik-baik saja, artinya alam atau perjalananku, atau ketika aku makan di restoran, seperti gitu deh ya. Terus dan sangat baik-baik komentarnya. Ih, subscriber aku baik-baik deh. Rasanya sih bangga punya subscriber seperti ini, banyak banget yang mendukung aku, dan terheran-heran kenapa aku di umur setua ini masih suka dengan membuat YouTube gitu ya. Tapi ya, aku mengajak juga untuk para orang tua yang sudah punya banyak waktu, lakukanlah, bikinlah karya melalui YouTube, karena ini tempat yang baik dan bisa mengakui kita sebagai para orang tua dengan tetap berkarya, apapun karya kita, seperti itu. Banyak sih sebetulnya yang mau diceritain ya. Itu kan kawan-kawan seusiaku itu kan mostly kan tidak pada mengerti mengenai sosmed. Jadi ketika aku minta mereka untuk subscribe dong gitu kan, dan mereka balik bertanya, aku sudah subscribe, apakah setiap kali aku mau nonton video kamu aku harus tekan subscribe lagi? Ya, kalau subscribe ini tekan 2 kali kan menjadi unsubscribe. Tapi ya susah lah ya mereka ya untuk mengerti. Mereka cuma mau nonton gitu aja, intinya sih mereka mau nonton, dan aku percaya mereka semua nonton, semua kawan-kawanku. Terus udah gitu mengenai mereka menekan subscribe, mengambil lagi, menekan lagi, membuat subscriberku angkanya naik turun, I don't care gitu ya, udah nggak peduli lah. Yang penting aku bisa ada tempat untuk berkarya, seperti gitu aja. Terus kesulitan berikutnya lagi, even mereka tuh juga millennials gitu ya, kalau kita minta untuk subscribe dong gitu ya, dan mereka juga aku sering menonton YouTube sih, tapi aku tidak pernah tekan tombol subscribe, nonton aja yang mana aku suka gitu loh. Ya nggak suka ya nggak ditonton gitu ya. Tapi setelah aku terjun ya ke dalam dunia YouTube ini, bahwasanya memang kita harus menonton sampai habis, kalau enggak kan ada spam gitu loh. Dan kalau mereka para penonton yang nggak peduli lah ya mau kena spam atau enggak, kan nggak ngurangin juga subscriber mereka, cuman kita aja yang berkepentingan sama subscriber, jadi bulak balik harus mengumandangkan nonton ya sampai habis, seperti itu. Terima kasih lagi, aku sudah monetize di bulan lalu, tepatnya di tanggal 18 September sih ya. Dan aku tetap akan berkarya terus. Dukung aku terus ya.
Terima kasih semua subscriber. Bye 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 bye. Jadi aku tambahin lagi ceritanya bahwasanya belajar mengedit, belajar syuting itu memang butuh waktu, ditambah lagi kita mesti belajar SEO di YouTube ini, belajar algoritma, bikin pusing, tapi kalau nggak diasah otaknya takut tumpul. Jadi aku lakukan sajalah, membuat mengikuti aturan-aturan YouTube, mana bolak-balik itu copyright, itu ada lagu sedikit kena copyright, ada lagu sedikit kena copyright. Wah, itu benar-benar bukan stres sih ya, tapi untuk aku jadi pembelajaran aja gitu, bahwasanya ya memang seperti itu aturannya di YouTube, jalani saja. YouTube-nya sendiri kooperatif, mereka sering kirim email, lihat analytical. Terus aku justru kalau ngeliat analytical jadi menyeramkan, tapi ya harus dilihat, ya harus ditonton analytical itu supaya kita tahu setiap konten kita itu berhasil atau nggak berhasil. Kita harus rajin memang melihat analytical itu. Dan pendapatan, nah ini investasi kok. Kalau kita di YouTube ini semuanya investasi, tidak bisa kita instan setelah monetize lalu kita merasakan pendapatan yang luar biasa, ya enggak kali ya. Tetap aja kita harus menjalani semuanya. Nanti ada saatnya, saya setuju sih kalau 1 tahun sampai dengan 2 tahun baru kita bisa rasakan gitu ya pendapatannya ya. Sekarang sih kita masih berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang penting rajin aja, rajin membuat channel kita berkibar gitu ya. Jadi aku setiap hari insya Allah nggak pernah bolos membuat channel YouTube ini. Jadi setiap hari pasti aku bikin konten, apapun kontennya. Setiap hari aku memang masukin konten yang nanti buahnya tuh akan kita rasakan, mungkin tidak sekarang, tidak seperti kata orang-orang setelah monetize nanti kamu dapat duit, enggak juga. Nanti deh kita akan rasakan berpuluh-puluh jutanya itu nanti 1 tahun atau 2 tahun kemudian. Tapi balik lagi, anggap aja ini hobi. Kalau sudah menjadi hobi kan apapun yang dilakukan menjadi senang. Dan untuk aku menjadi satu kegiatan aku berjalan-jalan, kegiatan aku berolahraga menjadi teratur sehingga menjadi sehat juga. Karena setiap kali kita mengambil atau syuting gitu ya, mengambil vlog gitu ya, itu kan kita harus berjalan at least 1 kilometer pada channel aku ya, pada niche aku ya. 1 kilometer itu kita harus jalan, mencari spot, atau kita berjalan sambil bercerita seperti gitu. Jadi badan juga sehat. Dan keuntungan berikutnya adalah karena aku kan sudah tidak, I have nothing to do di dalam usia saya yang sudah senja ini. Aku bisa berjalan-jalan gitu, berjalan-jalan terus bisa melihat tempat-tempat yang indah yang dulu sudah sebagian itu sudah pernah aku kunjungi semuanya tuh spot-spot ini, tetapi aku kunjungi kembali karena memang dulu kan nggak punya YouTube itu, sekarang kan mau diabadikan dengan YouTube. Jadi memang effortnya ada, pasti ada effortnya itu pasti, tapi aku suka melakukannya. Aku suka karena badan jadi sehat, pikiran juga sehat, dan yang paling diuntungkan itu sekalipun kita sudah tua, kita tetap berjaya. Karena apa? Karena kita punya waktu banyak. Nah, para youtuber muda itu kan harus membuat satu tim yang karena mereka nggak punya waktu dan dikejar-kejar uang
terus supaya dapat uang banyak gitu kan, mereka melakukan syuting ke sana ke sini gitu. Sementara aku dengan rileks aja melakukannya karena hobi dan nggak perlu pakai tim, syuting sendiri, begitulah, menjalani hobi aja lah. Jangan mengharapkan penghasilan dulu kalau channelnya belum berusia 2 tahun ya. Perasaan aku sih 2 tahun gitu. Jangan mengharapkan apa-apa dulu ya, karena penghasilannya belum seberapa kalau segitu. Belajar terus sampai mendapat ilmu per YouTubean yang baik. Yang penting sih sebetulnya jangan langgar aturannya, itu aja. Nggak usah mikir berapa pendapatannya. Jadikan aja ini menjadi satu hobi, pendapatan tuh akan menyusul kemudian. Nah, sekarang kesulitan aku adalah mencari subscriber baru, dan nggak mudah, tetap aja sulit mencari subscriber baru itu, seperti itu.